Shalom saudara terkasih dalam Kristus, puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh dikumpulkan di dalam kasih Kristus. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, amin saudara. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang harus kita hadapi, kita percaya kita memiliki Allah, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan hidup kita, amin. Haleluya. Mari saat ini kita mau mengingat kembali segala pengorbanan Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya di atas kayu salib untuk menebus setiap kita, untuk menebus segala kesalahan kita. Pagi hari ini kita mau datang membawa hati kita, hidup kita, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Satu hal yang kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang merancangkan segala hal yang baik, bahkan segala hal yang indah Dia pikirkan untuk hidup kita. Mari pagi hari ini dengan sungguh-sungguh hati kita mau belajar memberikan yang terbaik, yang termanis untuk Tuhan.
mau belajar Bapa pagi hari ini, membuka hati kami, membuka hidup kami, menerima firman Tuhan, supaya kami bisa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berfirmanlah, bekerjalah atas setiap kami pagi hari ini. Terima Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya berharap kita semua sehat. Walau kita udah hampir 7 bulan, tidak terasa. Awal-awal sih kayaknya gimana gitu ya. Tapi puji Tuhan, kasihnya Tuhan lebih besar dari semua apa yang ada masa ini. Tuhan mengasihi kita bukan ketika kita bisa berbuat sesuatu. Sebelum kita berbuat sesuatu, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya Pak ya. Nah, di Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada firman Tuhan mengatakan, seorang Tuhan yang luar biasa itu turun ke dunia cuma mencari orang yang berdosa. Siapa di antara kita yang gak pernah berdosa atau belum berbuat dosa? Saudara, tahu nggak? Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Maka di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Nah saudara, kita bersyukur loh. Saya mempelajari kenapa mesti pohon anggur. Pohon anggur kan kecil, bagaimana kuat kita suruh jadi carang-carangnya. Kenapa enggak pohon beringin gitu yang gede? Ini luar biasa loh pohon anggur ini. Pohon anggur ini tidak pernah patah kalau tidak dipatahin orang. Itu pun tidak boleh pakai tangan, dia harus pakai alat. Karena alat lihat ya, keras gitu. Bagaimana kita bisa bersyukur sama Tuhan? Tuhan punya rencana itu luar biasa. Dia mengatakan kalau kita tidak berada di dalam pokok anggur itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi berbuah. Nah, kalau saya tahu ceritanya tentang pokok anggur ini, ya mertua saya tuh nanam 12 tahun di luar negeri. Dia nanam pohon, dia bilang dia paling suka nanam pohon anggur. Pohon anggur itu sederhana, dia bilang. Nah, dan buahnya pun tidak gampang dicuri orang. Kalau tidak pakai gunting, anggur itu tidak bisa diambil, dicuri maksudnya. Nah, Tuhan punya rencana luar biasa ya saudara. Dia mencintai kita sebegitunya sehingga kita nggak bisa dicuri sama tangan-tangan jahil. Ya, terus dia bilang kalau mau musim dingin karena di sana ada salju ya. Pohon anggur itu dibilang direbain sama para-paranya selama salju, dan para anggur, pohon anggur setelah musim gugur kan daunnya rontok semua, jadi tinggal carang-carangnya aja, dan carang-carangnya itu ditutup dengan tanah selama winter. Bayangin, setelah salju selesai, musim semi timbul, pohon anggur itu kembali dibuka, tutup tanahnya dibuang lagi, tutup-tutupannya dibuang lagi, dan diberdiriin lagi, berdaun lagi, berbuah
buah lagi. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mau lepas dari dari pokok anggur? Kita nggak bisa lepas. Tuhan kan pernah bilang, mana aku yang buka, nggak ada yang bisa tutup. Luar biasa. Itu bukan omong kosong. Ya, itu sungguh-sungguh terjadi. Dari pokok anggur ini saya lagi renungin waktu saya baca ini. Oh, begitu cintanya Tuhan luar biasa. Ya, pohon yang besar dia bisa patah sendiri, ya kan? Tiba-tiba bisa patah, kena angin bisa patah, bisa roboh. Tapi pohon anggur dia akan tetap menjadi pokok yang luar biasa. Cara rencana kita itu cuma ya gimana gitu ya. Kita cuma kepengen dilihat sama orang. Padahal Tuhan punya rencana indah. Ya, Dia rencanakan begitu rupa karena Dia mencintai kita. Sampai Dia bilang, akulah pokok anggur dan kamu carang-carang. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah. Dan lagi saudara, nggak sembarangan, ya. Orang motong-motong ranting-rantingnya itu dirawat tentunya. Saya sendiri pengalaman karena saya suka pohon. Kalau pohon mangga saya udah kelihatannya gimana gitu, saya panggil orang, suruh bersih-bersih benalunya, ranting-ranting yang nggak produktif saya buang. Kemudian pohon batang-batangnya itu yang udah mulai kelihatan nggak bagus saya tebang. Di musim penghujan nanti, maka pohon mangga saya itu akan berdaun lebat kembali. Kemudian di musim buah, dia akan berbuah banyak. Jangan kita lari dari Tuhan. Jangan kita lari dari masalah. Tapi kita mau cari masalah itu. Kita mau hadapi itu. Supaya kita boleh jadi orang yang hebat, jadi orang yang kuat. Kenapa? Karena kita ada di dalam pokok anggur yang benar, ya saudara. Tuhan begitu mengasihi kita, kenapa kita nggak bisa mengasihi Tuhan? Ya, saudara, dalam Yesaya 66 ayat yang 2 bilang gini, bukankah tanganku yang membuat semuanya jadi? Nah, di dalam masa-masa sulit pandemi ini, saudara, memang nggak ada orang yang merasa gimana gitu. Yang kita dengar cuma kesulitan, kesukaran, beban bertambah karena semua dirumahkan. Ada yang masih disuruh kerja tapi separuh gajinya, ya, karena kerjanya hari ini kerja, lusa enggak, besoknya baru lagi kerja. Juga ada waktunya. Saudara, Tuhan bilang, apa yang Tuhan buka nggak ada yang bisa nutup. Sebabnya kita jangan khawatir, ya saudara. Tuhan bukan ngomong kosong, bukan janji-janji palsu, ya, tapi Dia janji betul-betul bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Tuhan bilang di Yehezkiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan kepadamu. Luar biasa, saudara. Mari dalam kesulitan sekarang ini, kita percaya Tuhan ada bersama kita kok. Pertama-tama saya juga takut, ya saudara, bingung, ya, apa yang akan terjadi? Ya, seperti saya punya menantu itu nge-Grab, ya, dan sekarang nggak boleh nge-Grab lagi karena takut, karena ada corona. Tapi dia punya langganan seminggu 3 kali itu mengantarkan barang, mengantarkan ke pasar, oma-oma, ya. Jadi Senin, Rabu, sama Jumat. Itu kerjaannya dia. Kemudian anaknya itu khawatir, ya, kebingungan kan bapaknya gitu. Dia bilang, papi, daripada bingung-bingung, ntar aku bikinin brosur ya di depan,
jual bakmi aja, nggak laku ya nggak apa-apa. Nah, kita percaya sama Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Walaupun cuma laku berapa mangkok, tapi hari berlalu begitu cepat, tidak terasa. Karena kita selalu berbuat sesuatu menghitung untung rugi, ya Pak ya. Kalau nggak untung ngapain, bengong gitu kan? Udah rugi waktu, rugi bahan. Tapi Tuhan bilang jangan takut, burung di udara yang cuma 2 peser aja nggak bakal mati sembarangan. Ya, nggak ada tuh kita suka ketemuin bangkainya burung di jalan. Itu dipelihara sama Tuhan. Kenapa kita takut? Kita orang percaya, cuma katanya jangan sampai seperti itu ya saudara. Tapi biar kita mau percaya, Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil. Kata Tuhan di Roma 8 ayat yang ketiga, lihat, aku ada di depan pintu. Aku mengetuk, siapa yang dengar dan membukakan, aku akan masuk. Aku akan makan bersama-sama dia. Saudara, setiap hari Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita loh. Tuhan bilang Tuhan tiap hari ada di depan pintu kita. Sebelum kita berbuat sesuatu, dia udah ketuk pintu supaya kita mau membukakan. Nah, kalau kita buka, pasti berkat itu akan turun. Dan bukan sampai di situ aja, Tuhan bilang dia akan bersama-sama kita makan. Ada yang khawatir saudara? Saat ini saya masih mau berdoa untuk Pak Diki ya, yang kehilangan semangat. Semangatnya hilang, jadi lemah banget gitu. Saya juga masih berdoa untuk Pak Kris. Penyakitnya tidak berbeda ya. Tidak nafsu makan, tidak bisa tidur. Saya juga masih berdoa untuk Lian Moy, kemarin dia sudah pulang. Sama saja sakitnya itu sama diantaranya. Satu paru-parunya bengkak, satu jantungnya bengkak. Ya, mari saya mau mengingatkan kepada saudara semua, jangan sampai pertolongan itu terlambat datangnya. Kita merasa, aduh kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa orang lain lebih enak, kenapa orang lain gak ada yang sakit, kenapa saya mesti sakit. Tapi mari kita mau pandang Yesus. Yesus berkata, aku pokok anggur yang benar, kamu adalah carang-carang. Walaupun mungkin kita sampai saat ini belum bisa berbuat banyak, ya barangkali kita masih mau pikir-pikir kenapa. Kata Tuhan, kita harus melekat, jangan sampai lepas dari pokok. Kalau kita lepas, artinya kita akan kering. Dan Tuhan juga tetap menyayangi kita, walaupun kita belum bisa berbuat banyak. Karena Tuhan berkata, sebelum Tuhan datang ke dunia ini, ya sebelum kita tahu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, sebelum kita bisa berbuat apa-apa, Tuhan udah tahu, hingga dia turun ke dunia ini supaya kita mampu bisa berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan juga memberikan kita rohnya yang gagah perkasa. Ya, mari kita mau lawan nafsu diri kita, karena kita seringkali membanding-bandingkan ya apa yang kita sudah lakukan dan apa yang kita dapatkan. Padahal Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk itu.
bukan untuk namanya, tapi Dia mau menyelamatkan kita, mengangkat kita supaya kita jadi manusia yang produktif. Contoh anggur, pokok anggur aja saya udah miris banget tuh saudara. Iya ya, kenapa? Saya pikir lagi, kenapa tidak pohon yang besar-besar itu? Ya saudara, pohon beringin misalnya, pohon beringin bisa patah juga, walaupun angin kecil. Tapi pohon anggur yang cuma sederhana ini, dia direbahkan, ya, diuruk sama tanah, ditutup sama terpal selama winter, ya, sampai musim semi kembali dan pohon ini diberdiriin lagi, kemudian juga dia berdaun banyak dan bahkan berbunga dan berbuah. Itu aja saya udah rasanya deg-degan, aduh Tuhan ampuni saya, selama ini saya kayaknya gimana gitu ya, merasa gimana gitu. Tapi kalau saya melihat Tuhan memberi contoh pokok anggur ini, wow, luar biasa. Diuruk sama tanah loh, ditutup sama terpal loh, selama winter, bayangin. Tapi tetap pokok anggur ini kalau sudah musim semi, dia dibangunin lagi, dibersihin lagi, maka timbullah daunnya dan bunga-bunganya kembali mengeluarkan buah. Bisa nggak kita seperti itu, saudara? Mari kita mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sebab pengorbanan Tuhan luar biasa, ya. Dia datang ke dunia bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia biasa. Dan dia pun melakukan segala hujatan, segala hinaan, sama-sama kayak kita. Disakiti, dilukai, diludai, dibenci, dihujat. Tapi dia berani melakukan itu karena dia tahu ada seorang Bapa yang melindunginya. Sampai akhirnya dia dijual sama muridnya sendiri. Saudara, bagaimana kita merasa di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, ada esek-esek, ada gesekan, ada yang ngerasanya gimana gitu? Apakah kita bisa? Makanya Tuhan bilang, belajarlah kepadaku, ya. Tuhan bilang, karena aku sabar dan rendah hati. Nah, itu yang dibutuhkan buat kita, ya saudara. Dalam pandemi ini kita berharap Desember kita bisa merayakan Natal bersama-sama, walaupun tidak semeriah tahun-tahun kemarin. Paling tidak kita bisa ibadah. Kita mau berdoa sebab vaksinnya sudah ditemukan dan sudah akan dicoba. Kita mau berdoa untuk pemerintah yang saat ini dirongrong dengan berbagai hal yang mengerikan. Kejahatan semakin bertambah, ya, brutal. Tapi kita tahu, kita sebagai orang percaya, kita mendengar, lihat aku ada di depan pintu, ya, mengetuk. Siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama dia. Kita yakini itu. Setiap hari Tuhan ada bersama kita karena dia selalu tidak berhenti mengetuk pintu dengan membawa berkatnya yang luar biasa. Ya, firman Tuhan yang saya tidak pandang, itu ada satu ayat yang paling luar biasa yang saya tidak pernah lupa. Ya, Yohanes 3:16, saya pikir saudara semua juga udah hafal. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia loh. Bukan mengasihi saya saja, keluarga saya saja, atau tetangga, atau siapa hamba-hamba Tuhan. Tapi dia mencintai dunia. Ya, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, itu janji Tuhan, firman Tuhan
nggak pernah bohong. Mari kita pikirkan, kita renungi dalam-dalam. Jadi kita mau tetap ada, melekat di pokok anggur itu. Karena di dalam ikatan dengan pokok anggur itu, walaupun kita ditimpa macam-macam persoalan, ya, diuruk, ditutup sampai musim salju selesai dan winter kembali, kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak pernah berubah mengasihi kita. Itu sebabnya kita jangan lupa dan kita jangan berubah. Sekali lagi kita hadapi semua persoalan, semua masalah. Ya, jangan kita tinggal, kita lari. Kalau kita lari, kita keok. Kita hadapi, kita cari jalan keluar masalah seperti apa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, di dalam Dia pasti ada jalan keluar. Ada yang putus asa pagi ini, saudara? Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan mampu menguatkan kita, mampu menyertai kita sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih, renungan saya sampaikan sampai di sini. Biar Tuhan memberkati kita semua ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Tapi kita satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Terima kasih. Amin. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari setiap saudara kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengingat segala pengorbanan Tuhan. Tubuh dan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, yang melayakkan kita pagi hari ini untuk memanggil namanya Yesus. Yesus. Haleluya. Dengan nyawamu kau tukar
kita diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan yang suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati kita, fokus kita kepada Dia. Meskipun kita ada di dalam rumah masing-masing, tapi saya percaya Engkau ada bersama dengan kita. Sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus, biar kita simak firman Tuhan yang saya akan bacakan, dan mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawang ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawang ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawang ini. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena itu menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Mari saudara-saudara, kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan tubuh roti ini yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawang ini. Demikian juga yang mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita minum anggur ini pakai darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Engkau sudah memeliharakan kami sepanjang hari-hari yang lalu. Sampai saat ini kami boleh memperingati akan kematian-Mu kembali Tuhan. Biar ini menjadikan peringatan akan kematian-Mu di kayu salib, dan nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus hari ini. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Yang sakit Engkau akan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan Engkau akan berikan kelegaan. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Berikut adalah pengumuman Gereja Injil Kristus dalam sepekan. Pengumuman ibadah raya. Ibadah raya akan dilaksanakan secara online pada pukul 10 pagi. Link ibadah dapat diakses mulai pukul 9 pagi di grup komisi masing-masing dan di grup penata layanan. Pengumuman doa dan puasa. Doa dan puasa dilakukan setiap hari Rabu. Puasa dimulai pada hari Selasa pukul 10 malam sampai dengan hari Rabu pukul 12 siang. Dan berdoa serentak dilakukan di rumah masing-masing pada pukul 9 malam. Bagi jemaat Gereja Injil Kristus, mari bergabung bersama ikut serta dalam doa puasa khusus untuk situasi yang terjadi pada negara kita. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini, saudara. Mari sekali lagi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Yesus untuk segala kebaikan, untuk
segala penyertaan dalam hidup kami. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati. Kamu berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan bagi bangsa kami untuk menjadi bangsa yang tegar. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi, baik wakilnya, para menteri-menteri serta kabinetnya, para pejabat-pejabat negara dari yang tertinggi sampaikan yang terendah, baik itu anggota MPR, DPR, DPRD, angkatan bersenjata, angkatan kepolisian, ABRI, semuanya Tuhan, biar kiranya kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Jadikanlah mereka semua Tuhan menjadi pejabat-pejabat yang takut akan Engkau. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Bapa, sehingga mereka boleh berperang melawan kejahatan, berperang melawan corona saat ini. Di saat corona datang ke Indonesia, Tuhan tolong pakai mereka semua menjadi alat kemuliaan-Mu untuk memberantas semua kejahatan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan seberapa yang ada pejabat-pejabat yang duduk dalam kepemerintahan. Berkati mereka. Jadikanlah mereka menjadi pejabat-pejabat yang takut akan Engkau, yang menjadikan bangsa dan negara Indonesia ini aman, tentram, damai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa Tuhan. Oh haleluya Yesus. Pulihkan keadaan bangsa Indonesia. Bangkitkan kembali Tuhan. Pulihkan ekonomi Indonesia. Tuhan, saya percaya Tuhan campur tangan untuk keadaan Indonesia saat ini, sehingga Tuhan boleh mengembalikan, membangkitkan keadaan Indonesia seperti semula, bahkan lebih dari semula. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini sedang menjalankan tugas mereka, yaitu merawat para pasien corona. Tuhan, pakai para medis Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, sehingga mereka tidak tertular oleh penyakit corona. Mereka menangani para pasien corona
Saya percaya Tuhan campur tangan sehingga mereka semua boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kuasa Roh Kudus Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang berkuasa, ya. Tuhan yang berkuasa untuk melakukan semuanya ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan lebih besar dari kuasa apapun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau berdoa Tuhan untuk seluruh rumah sakit di Indonesia ini yang saat ini sedang merawat para pasien corona. Tuhan, baik itu gedung-gedung para di mana hotel-hotel yang dipakai menampung para pasien corona, Tuhan, tolong tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, lingkupi dengan kepala sayap-Mu, pagari dengan para malaikat-Mu Tuhan, sinari dengan wajah-Mu, sehingga virus-virus tidak mampu lagi menembus ke setiap tubuh manusia, karena tersilaukan oleh sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Diki yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya, di mana keadaan tubuhnya lemah. Tuhan, Engkau Maha tahu. Tubuh Bapak Diki saat ini menderita. Tuhan tolong. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, kesembuhan. Tuhan jamah, baik paru-paru, baik jantung, di mana paru-paru banyak air, di mana jantung agak membengkak. Tuhan tolong Bapak. Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memberikan kekuatan, kesehatan untuk Bapak Diki. Sehingga Pak Diki boleh pulih sempurna dengan kuasa Tuhan. Basuh dengan darah-Mu Bapa, sehingga oleh bilur-bilur-Mu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan istrinya Aryanti. Berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, berikan kesabaran untuk tetap setia merawat Pak Diki. Berkati juga kedua anaknya. Kalau Haryanti setiap saat nginep di rumah sakit, Tuhan tolong berikan kesehatan yang lebih daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga berdoa Tuhan untuk Ibu Ketua kami Lian Moy. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau Ibu Lian Moy sudah kembali pulang ke rumah, walaupun keadaannya masih lemah, tetapi kami percaya kuasa Tuhan menjamah Ibu Lian Moy. Aku juga menyerahkan Ibu Lian Moy ke dalam tangan-Mu. Kalau pada tanggal 2 nanti, dia boleh kembali untuk kontrol ke Rumah Sakit Royal Taruma. Tuhan, aku menyerahkan Tuhan pengobatan selanjutnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar kiranya kuasa Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaik, di mana dia harus melanjutkan pemeriksaan tubuhnya. Tuhan, terima kasih. Ampuni kalau ada dosa dan salahnya Tuhan. Berkati anak menantu cucunya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan rencananya akan berobat melalui memakai BPJS Tuhan. Biar kiranya Tuhan lancarkan semuanya ini Tuhan. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Pariem yang kakinya, betisnya, seluruh tubuhnya, di mana betisnya merasa sakit di dalamnya Tuhan. Tetapi kalau dipegang tidak sakit, tetapi Pariem merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya banyak benjol-benjolan. Ku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan dan basuh dengan darah-Mu Tuhan. Seluruh tubuh Ibu Pariem boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Begitu juga Tuhan Ibu Yani yang menurutnya tulang kakinya kropos. Tuhan, tolong Bapak. Tuhan mampu untuk menjamah. Tuhan mampu untuk menyembuhkan. Biar kiranya Tuhan, dari lahir dari kandungan ibunya, Ibu Yani sempurna,
saat ini di usia lanjut banyak tubuh yang kurang baik. Terlebih saat ini tulang-tulangnya keropos. Tuhan tolong sempurnakan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan, yang mampu memperbaiki tulang-tulang yang keropos. Sehingga Bu Yani boleh berdiri dengan tegak, berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh keluarganya. Baik suaminya Pak Ali juga. Anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudaraku yang lain yang kami tidak tahu siapa mereka yang sakit. Biarlah kuasa Tuhan yang menjamah mereka, yang melawat mereka, yang memberikan kesembuhan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga besar Jemaat Gereja Injil Kristus. Dari Ibu Gembala, Bapak Sunardi Rusli sebagai penasehat, para ketua seksi Ibu, seksi Bapak, seksi kaum remaja, seksi sekolah minggu, tim musik, guru-guru sekolah minggu, pendeta muda, baik Pak Kristanto maupun Pak Erwan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, walaupun sampai saat ini masih tetap ibadah melalui online, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menyertai di dalam ibadah kami melalui online. Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah rindu Tuhan untuk beribadah di gedung gereja, untuk bertemu muka satu sama lain. Namun Tuhan belum mengizinkan. Biarlah waktu Tuhan yang kami harapkan. Tepat pada waktunya Tuhan akan membuka gedung gereja Injil Kristus untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oh, terima kasih Tuhan, kami semua berharap, kami semua berdoa. Kiranya virus ini boleh cepat berlalu dari hadapan kita. Tuhan, terima kasih Bapak. Saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Biarlah kami mau mengangkat kedua tangan kami. Tuhan memberikan berkat melalui Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, yang tinggal di rumah, terimalah berkat besar dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.